lazimnya, barongan merupakan hasil seni pahat kayu yang berwujud menyerupai kepala hewan seperti harimau, singa, banteng, atau sapi. Akan tetapi berbeda dengan barongan yang dibuat oleh Putut Budi Santoso ini. Ia berhasil membuat barongan dengan kreasi baru, yaitu berbentuk hewan kerbau. Barongan itu dipadukan dengan kain batik Asyuro yang dibuat khusus oleh warga Dusun Sembir, Desa Bugel, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, barongan yang diberi nama Barongan Mahesa Asyuro tersebut kini menjadi ikon Dusun Sembir. Sebagai launching atau pengenalan awal Barongan Mahesa Asyuro dilakukan jamasan pada tengah malam 1 Suro atau Selasa 10 Agustus 2021 lalu. Ritual itu juga sebagai pertanda bahwa Barongan Mahesa Asyuro sudah boleh dimainkan oleh warga masyarakat umum. Disampaikan oleh Putut Budi Santoso bahwa barongan itu dibuat berawal dari masa kecilnya, di mana pada saat-saat tertentu, seperti pada bulan puasa atau suro, selalu ada atraksi barongan di Dusun Sembir. Di mana saat itu barongan berkeliling kampung untuk mengusir roh jahat. Meskipun saat itu anak kecil jadi takut, akan tetapi juga banyak yang menirukan dengan membuat barongan kecil yang terbuat dari bambu. Nah, jadi ada beberapa hal sih dari sisi histori, cerita tentang kerbaunya sendiri, ya, bahwa sekarang sudah nggak ada, dulu sangat berjasa menjadi sahabat petani lah, sahabat masyarakat. Terus juga ada historinya juga dari sisi entah itu sejarah, entah tutur, bahwa tentang sejarahnya Bagelen. Dan juga di sini tentu saja spirit kerbau itu adalah hewan yang kuat, yang memang tanah ya, jadi pekerja keras dan lain-lain. Jadi kami akhirnya memilih untuk awal ini adalah barongan kerbau atau Mahesa Suro, yang juga akhirnya di Sembiri ini juga mempunyai hasil kreasi batik. Jadi dari batik Lestari Sembiri ini ada namanya batik Asyuro yang memang diciptakan atau dibuat motifnya khusus untuk Dusun Sembir. Nah, akhirnya bahwa dengan adanya perpaduan Mahesa Suro dan batik Asyuro, kami jadikan satu dengan acara-acara nantinya di Dusun Sembir. Di Sembir itu ada namanya kupatan yang memang menjelang pada saat bertepatan dengan bulan Suro, menjelang bulan Suro. Nah, itu akan menjadi suatu yang menarik karena terintegrasi atau bersambung atau nyambung antara barongannya, batiknya, acara suro atau kupatan yang ada di Sembir ini. Jadi semuanya berkaitan dengan ritual, sejarah, dan yaitu filosofi. Ini akan menjadi ikon budaya Sembir tersendiri gitu ya, khusus gitu. Ya, kita sedang mencoba Mas untuk itu ya, untuk mudah-mudahan bisa diterima nanti oleh masyarakat ya. Karena kalau kita lihat bahwa kalau ikon Purworejo sudah ada, tapi ikon daerah kita harus menggali lagi apa yang ada. Nah, ini jadi salah satu mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadi ikon untuk Sembir dan kebanggaan Bugel Bagelen Purworejo gitu. Ini apakah tadi juga akan dikembangkan menjadi produksi lebih banyak atau hanya khusus untuk ini? Ya, rencananya mudah-mudahan nanti ya pemirsa bahwa kami menerima loh kerjasama dengan yang lain, bahwa memang rencananya dengan kita mulai awal malam hari ini, malam 1 Suro ini, nantinya kami berkeinginan bahwa barongan-barongan ini akan semakin banyak dengan menciptakan atau membuat event festival barongan yang juga bisa diikuti oleh grup-grup lain yang juga bisa membuat barongan gitu. Jadi menjadi ikon baru. Jadi kalau kita lihat ya, di luar sana ada festival tari ini, ada festival apa dan lain-lain. Nah, kita mempunyai satu baru yang menarik.
jadi akan berbeda ya, karena ini sifatnya dari barongan ini adalah kerakyatan, tapi juga bisa digarap secara tata panggung dan lain-lain. Jadi ini memungkinkan untuk digarap dengan berbagai macam cara. Kalau untuk pembuatan sendiri ini sebenarnya sejak kapan, seberapa lama mungkin apa? Nah, pada saat awal terpikir ide untuk membuat barongan, festival barongan, itu akhirnya saya mencari kira-kira siapa ya, saya sempat keliling-keliling, oh di sini ada foto barongan, ada, dan saya mencari browsing saya dan lain-lain, tapi di mana cara membuatnya gitu kan. Terus kalau yang seperti ini kan belum ada, makanya ketika mencari akhirnya ketemu ketemu teman SMP. Nah itu teman SMP namanya Mas Trustoto, jadi Mas bisa nggak bantu saya gitu. Jadi ya coba gitu, akhirnya dicoba. Terus ya prosesnya ngobrol-ngobrol dulu ya, tapi setelah itu oke. Jadi walaupun ada beberapa kali Mas mungkin ada penambahan itu karena saat ini kita tidak bisa hanya membuat barongan itu sedemikian rupa seperti mungkin barongan Korea yang ada, karena tujuannya adalah ini salah satunya untuk tontonan dan tuntunan yang pasti harus dibuat semenarik mungkin, dari baik dari desain barongannya, batiknya dan lain-lain lah. Jadi kita desain supaya bisa menjadi tontonan juga menarik, tapi juga bisa menjadi tuntunan suatu ketika nanti. Tadi kan ini, itu kan ada kerbau, kemudian ada batik, mungkin ada motif warna merah dan hitam, ada corak dan sebagainya. Mungkin ada filosofi cerita sendiri seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk terutama dari barongannya dulu, barongan kenapa warnanya cenderung merah hitam kehijauan, itu kan kita mengambil dari kerbaunya itu sendiri. Jadi warna kulit kerbau, terus merahnya dari dari mulutnya, ya menyerupai lah. Nah batiknya sendiri ternyata juga sama, mirip kan. Jadi bahwa batik Asyura itu memang warna dominannya adalah hitam, berlatar hitam, dan di situ ada motif berwarna kuning, sentuhan merah dan putih. Jadi memang mirip. Jadi itu filosofinya sebenarnya kalau kita lihat dari 4 warna itu, sebenarnya ya itu 4 arah mata angin mewakili itu. Jadi misalnya dari timur itu warna apa, utara warna apa, selatan warna apa, dan barat warna apa, itu terwakili di sana. Harapan ke depannya seperti apa? Gimana Mas? Harapan ke depan. Harapan kedepannya pastinya bahwa yang kita lakukan ini bisa merangsang, bisa menstimulan teman-teman seniman untuk tetap berkreasi, untuk tetap walaupun dalam kondisi apapun bisa kok gitu kan. Jadi bagaimana caranya, yang itu kita ditantang sebenarnya untuk berpikir, untuk membuat strategi supaya ojo mandek, jangan diam, teruslah bergerak, lakukan apa yang ingin kamu lakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan atau idenya. Tapi yang pasti jangan lupa bahwa kita tidak bisa sendiri untuk melakukan ini. Kita memerlukan kerjasama dengan banyak pihak, banyak teman di sini. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini, banyak sekali yang terlibat, baik dari produksi itu misalnya ada praproduksi ya. Praproduksi itu sebelum itu adalah teman-teman termasuk ini praproduksi. Nah produksinya sendiri misalnya tentang musiknya, tarinya, dan kostumnya, dan itu produksi. Juga produksi nanti dalam bentuk audiovisualnya yang sudah matang, dan aja setelah itu nanti untuk promosi dan lain-lain. Jadi jangan terlalu banyak sendiri. Jadi banyak-banyaklah bergaul, bekerjasama dengan yang lain, supaya juga karena saat ini kita perlu networking ya, perlu jaringan kalau untuk membuat sesuatu. Jadi jangan dinikmati sendiri.
Lebih jauh dikatakan bahwa barongan pada umumnya dibuat menyerupai hewan banteng, harimau, singa, maupun sapi, namun barongan yang dibuatnya itu merupakan barongan kerbau. Karena dirinya berpikir barongan kerbau itu akan bisa menjadi pengingat bahwa di sekitar Dusun Sembir dahulu masih banyak warga yang memelihara kerbau dan memanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Dari sejarah juga tidak bertentangan karena dalam cerita rakyat Nyi Ageng Bagelen hanya melarang anak cucunya untuk memelihara sapi. Akan tetapi tidak melarang untuk memelihara kerbau, sehingga barongan Mahesa Asyuro tidak berbenturan dengan sejarah masa lalu di Bagelen. Sebenarnya gimana ya? Nek pas pertama kita ngobrol-ngobrol ini itu, terus tersampaikan bahwa pesan barongan tapi kebu. Di situ saya juga sedikit bingung gitu loh. Makanya yang saya lihat, yang saya saksikan, yang pernah melihat gitu kan barongan ya dari singa, terus paling pelengkapnya banteng atau rusa gitu. Tapi ini barongan kerbau. Terus terang saya masih bingung, makanya dalam perjalanan saya bikin, terus terang saya masih terus minta kontrol, ini kurang gimana, karena untuk bentuk kerbau, tekstur bentuk gimananya, nyari yang hidup itu juga udah susah untuk referensinya. Jadi paling dari gambar, tapi kan masih butuh perencanaan dari sang pemesan. Dan itu menggunakan bahan kayu ya. Kayu apa? Mungkin ada kayu khusus tersendiri atau enggak gitu. Ya nek untuk barongan kan yang jelas yang dicari kayu itu apa ya? Nek Jawane kuwi ulet dan keringnya ringan. Nah itu aja. Cuman ya ini kita memilih kayu mahoni. Butuh berapa waktu lama pembuatan untuk satu buah barongan itu? Yo sebenarnya ini kesemuanya memang sampai sebulan. Harapan ke depan apa Pak sebenarnya? Yo nek harapan ke depan khusus untuk sang pemesan yang istilahnya notabene bertempat tinggal di Sembir, doa saya apa yang diimpikan bisa tercapai. Terus untuk teman-teman pelaku yang terlibat di sini, ya semoga karya-karyanya mendapatkan tempat ya nek gampangnya istilahnya gampang aja. Saya bikin ini tempat jualnya di sini, saya bikin ini tempat jualnya di sini, saya bikin ini tempat jualnya. Karena sebelumnya bagi pembikin pelaku itu banyak yang dibisai, bikin ini, cuman nggak tahu marketnya itu harus jual kemana. Nah harapan besar saya nanti di Sembir ini nanti bisa jadi pasar untuk produk-produk lokal yang ada hubungannya dengan kerajinan, kuliner dan jamu dan apa dan sebagainya. Dari Bagelen, Widarto Bagelen Channel melaporkan.